Guru, aku melihat seseorang menangis kemarin di jalan. Tapi aku tidak tahu harus apa. Kenapa aku merasa bingung saat melihat orang lain sedih? Itu karena hatimu mulai tumbuh, muridku. Perasaan bingung itu adalah getar pertama dari empati. Ia datang sebelum kamu tahu namanya. Tapi aku takut salah bersikap. Bagaimana jika aku membuat mereka makin sedih? Empati bukan tentang jawaban, tapi tentang hadir. Duduk di sampingnya, diam pun cukup. Kadang air mata tak butuh kata. Apakah itu berarti empati selalu diam? Tidak. Empati adalah seni merasakan luka orang lain tanpa mengambil alih ceritanya. Diam jika perlu, bicara jika dibutuhkan, dengarkan dengan niat untuk memahami, bukan untuk membalas. Empati seringkali diuji, bukan saat semua mata melihat, tapi justru saat tak ada satupun yang memperhatikan. Di sanalah keaslian hati diuji. Aku ingin kau dengar kisah tentang seseorang yang memilih hadir meski tak diminta. Seorang dokter muda ditugaskan di desa terpencil, bertemu dengan pasien kusta. Semua menjauhinya, tapi si dokter tak hanya mengobatinya. Ia duduk setiap hari di sisi pasien, bahkan menyuapinya makan. Apa kata orang-orang, Guru? Mereka mencibir, tapi pasien itu sembuh, bukan hanya dari penyakit, tapi juga dari luka batin karena terbuang. Bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi keberadaan sang dokter. Itulah empati. Apakah empati selalu butuh tindakan nyata? Kadang cukup dengan tidak menghakimi. Itu bentuk tertinggi dari empati yang tersembunyi. Tapi bagaimana jika aku tak pernah mengalami hal yang mereka rasakan? Empati bukan berarti kamu pernah berjalan di sepatunya, tapi kamu bersedia duduk di sampingnya dan mendengar cerita perjalanan itu. Banyak orang hanya peduli pada suara yang lantang, tapi bagaimana dengan mereka yang tak bersuara? Mereka yang tak bisa berkata, tapi tetap merasa. Disinilah empati melangkah lebih dalam daripada sekadar simpati. Seorang anak kecil tak mampu berbicara. Teman-temannya mengolok karena ia berbeda. Hingga suatu hari, seorang temannya mulai duduk diam bersamanya setiap istirahat, memegang tangannya. Apa yang terjadi kemudian? Anak itu tersenyum untuk pertama kali di depan kelas. Guru mereka menangis, karena akhirnya ada seseorang yang memilih mengerti, bukan menuntut dipahami. Aku ingin seperti itu, Guru. Tapi kadang aku merasa lelah memahami orang lain. Karena empati juga butuh batas. Kau tak harus menanggung semuanya. Cukup jadi pelita di kegelapan, bukan harus menjadi matahari sepanjang waktu. Bagaimana caraku belajar empati setiap hari? Latih hatimu. Saat melihat orang di jalan, tanyakan dalam hati, apa yang sedang ia rasakan? Bagaimana jika aku di posisinya? Kita sering mengira bahwa kekuatan pemimpin berasal dari gelar atau jabatan. Tapi sejatinya, pemimpin terbesar adalah mereka yang mampu merasakan denyut rakyatnya. Inilah kisah tentang seseorang yang memimpin, bukan dari singgasana, tapi dari hati. Apakah itu membuatnya lemah di mata penguasa lain? Sebaliknya, ia dicintai dan bangsanya makmur. Empati tak membuatmu lemah. Ia menjadikanmu kuat karena kamu memimpin dengan hati, bukan hanya perintah. Guru, apakah dunia ini kekurangan empati? Tidak. Dunia hanya butuh lebih banyak orang yang berani mempraktikannya. Satu orang cukup untuk memulai rantai perubahan. Jika aku mulai hari ini dari hal kecil seperti mendengarkan, membantu, dan tidak menghakimi, apakah itu cukup? Sangat cukup. Bahkan pohon tertinggi tumbuh dari benih kecil yang jatuh tanpa suara.
Empati bukan tentang paham semua cerita, tapi tentang bersedia berjalan bersama. Dalam diam, dalam tanya, dalam air mata. Dunia tak selalu butuh jawaban. Kadang ia hanya butuh teman.